Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah An-Nazi'at. Tafsir dari surah An-Nazi'at. Dan kita terakhir kemarin sampai pada pembahasan ayat yakni 24 atau 34 sampai dengan 41. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kepada ayat 42 sampai dengan ayat yang terakhir yakni 46. Dan sudah ditalkin ya ininya ayatnya. Nah, silakan dibaca tafsirnya. Tafsir ayat 42 sampai dengan ayat 46. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, ila akhir surah. Ay yas'aluka al-muta'ammituna al-mukadzibuna bil ba's anis sa'a mata wuquha wa ayyana mursaha. Fa'ajabahumullahu biqawlihi fima anta min dzikraha, ay mal fa'idatu laka lahum fi dzikriha wa ma'rifati waqti majiha walaysa tahta dzalika natijah. Wa lihadza lamma kana ilmul ibad bisa'ati laysa lahu fi maslahatun diniyatun wala dunyawiyatun, bal maslahatun fi ihfa'ihim alaihim. Qawa al-ilmu dhalika an jami'il khalqi wastakthara bi'ilmihi faqala ila rabbika muntahaha, ay ilaihi yantahi ilmuha. Kama qala fil ayatil ukhra yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa innama anta munziru man yakhsha, ay innama nazaratuka nafiha liman yakhsha mujib as-sa'ati wa yuqafa al-wuquf baina yadayha wa humul ladzina yuhimmuhum illa isti'dad laha wal 'amalu bi ajliha. Wa amma man lam yu'min biha fala yubali bihi wala bi ta'annutihi li'annahu ta'annutun mabniyun 'ala al-taqdid wal inad. Wa idza wasala ila hadhihi al-hal kana al-ijabatu anhu abadan yunazzahu ahkamul hakimin anhu. Tamat, walhamdulillah rabbil alamin. Baik. Barakallahu fiik.
Langsung saja buka tafsir As-Sa'di ya. Jadi di tafsir itu ya. Ya sambil lalu ya. Barakallahu fiik. Jadi kita akan membahas malam hari ini ayat 42 sampai dengan ayat 46 dari surah An-Nazi'at. Jadi Allah berfirman pada ayat 42 sampai dengan ayat 46, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis sa'ati, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapankah terjadinya. Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu dikembalikan kesudahannya, yakni ketentuan waktu hari kiamat tersebut. Innama anta munziru may yakhshaha, sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan kepada orang yang takut dengan datangnya hari kiamat tersebut. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya saking dahsyatnya, mereka seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, pada waktu sore atau pada pagi hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita bahas tafsirnya, yakni ayat 42 sampai dengan ayat 46. Ay yas'aluka al-mutanatti'una al-mukadzibuna bil ba'thi. Maksudnya orang-orang yang muta'annitun, yaitu orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir yang ingkar terhadap hari pembalasan itu, bertanya kepadamu, yakni bertanya kepadamu wahai Muhammad. Mereka itu al-mukadzibun, mereka itu punya sifat mendustakan bil ba'thi, terhadap hari pembalasan. Mereka muta'annitun, mereka ingkar. Mereka juga al-mukadzibun, mereka mendustakan. Mereka ingkar dan dusta, ya, mendustakan terhadap al-ba'ts, terhadap hari pembalasan. Jadi mereka sudah bawaannya itu sudah mengingkari dan mendustakan, sehingga bertanyanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang al-ba'ts bukan bertanya li talabil bayan, bukan bertanya untuk mencari keterangan atau mendapatkan keterangan, bukan. Tapi mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk mengejek. Makanya kata para ulama tafsir, yas'aluka di sini, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad, itu bertanyanya bukan bertanya untuk mencari keterangan, tapi bertanyanya mengejek. Karena mereka sudah bawaannya mukadzib, mendustakan. Mereka bawaannya sudah muta'annid, mengingkari. Jadi seperti, ya, kita kalau sudah tidak percaya sama orang itu, ya, kapan terjadi begitu, ya. Orang kafir itu ngejek sama Nabi Muhammad, kapan terjadi kiamat itu, ya. Kalau benar-benar kiamat itu beneran terjadi, kapan gitu. Jadi Nabi Muhammad itu ditagih kapan terjadi hari kiamat, itu ngejek, ya, bukan bertanya untuk cari keterangan, ya. Karena mereka sudah punya sifat ta'annud dan takdzib, ya, yakni pengingkaran dan yakni pendustaan, ya. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang kafir yang seperti ini tidak perlu
digubris ya, tidak perlu dijawab ya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, yas'aluka 'anis sa'ati ayyana mursaha, Muhammad, kapan terjadi hari kiamat itu? Ya, Nabi Muhammad SAW itu sedikit resah ya dengan pertanyaan itu ya, sehingga di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada Allah, ya Allah, ya umat saya nanya kapan kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, fima anta min dzikraha. Ya, untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Nah, jadi kita kembali ke tafsir ya. Kita kembali ke tafsir As-Sa'di, bahwasannya orang-orang kafir yang ta'annud tadi, yang takdzib tadi, itu bertanya tentang as-sa'ah, al-ba'ats, hari kiamat, mata wuqu'uha, kapan terjadinya, wa ayyana mursaha, kapan terjadinya. Fa ajabahumullah biqaulih, maka Allah menjawab dengan firman-Nya pada ayat selanjutnya, fi ma anta min dzikraha, untuk apa hai Muhammad kamu menyebutkan waktunya kepada mereka ya, apa manfaatnya kamu menyebutkan waktunya kepada mereka? Ai mal faidah, apa faidahnya, apa gunanya, manfaatnya apa ya? Mal faidatul laka walahum, apa faedahnya bagimu hai Muhammad dan bagi mereka, manfaatnya apa ya? Fi dzikriha wa ma'rifati waqti maji'iha, apa faedahnya kamu menyebutkan waktunya dan kamu jelaskan waktu datangnya hari pembalasan tersebut? Apa faedahnya? Kepada kamu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya hai Muhammad, dan kepada kaummu, kepada umatmu itu juga tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Jadi fima anta min dzikraha, ini maksudnya enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Kamu bertanya kapan terjadi hari kiamat itu. Bagi Nabi Muhammad enggak ada manfaatnya. Kalau seandainya tahu juga enggak ada manfaatnya. Seandainya juga ya mereka orang-orang kafir tahu juga enggak ada manfaatnya. Nah, falaisa tahta dzalika natijah. Maka ketika kamu jawab itu, di bawah itu tidak ada natijahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Setelah kamu jawab, umpamanya Nabi Muhammad menjawab, hari kiamat hari ini ya, bulan ini, tahun ini, dijelaskan umpamanya, itu tidak ada natijahnya bagi mereka orang-orang kafir, karena sudah orang kafir itu sudah tidak percaya. Apa faedahnya? Terus seandainya kita juga selaku orang muslim ya, selaku orang yang beriman itu dikasih tahu hari kiamat, maka ya rusak semua tatanan kehidupan kita. Ya, rusak tatanan kehidupan kita. Ya. Sudah tidak ada lagi yaitu yang namanya suatu yang rahasia. Ya, hari kiamat sudah dikasih tahu. Hari kiamat saat ini dirahasiakan, lalu dikasih tahu, diberikan ya informasi tentangnya. Maka ya orang-orang nanti tidak ada itu namanya orang ya jahat kalau sudah dekat hari kiamatnya. Ya, kalau sejauh hari kiamatnya, akhirnya apa? Ya berleha-leha, santai-santai saja, orang kiamatnya masih lama. Ya, saya menikmati hidup. Ya, maka konsekuensinya juga kalau yang kiamat saja yang paling besar ini dibocorkan, maka perkara gaib yang di bawahnya maka juga dibocorkan. Ya, kiamat yang paling besar, rahasia yang paling besar dibocorkan, maka kematian juga dibocorkan. Maka nanti orang-orang ya
sudah tidak lagi menghargai atau menghormati yang namanya usaha di dalam beribadah dan seterusnya. Ya, tatanan-tatanan kehidupan itu rusak ketika ilmu gaib itu dibocorkan. Ya, tidak ada faedahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma kana alimal ibadu lis-saati laisa lahum fihi maslahatun diniyatun. Oleh karenanya, ketika hamba itu mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu, laisa lahum fihi maslahah diniyah, tidak ada kemaslahatan secara diniyah, secara agama bagi mereka. Secara agama itu tidak ada maslahatnya, wala dunyawiyah, dan juga tidak ada kemaslahatan untuk duniawinya. Seandainya hari kiamat itu dikasih tahu waktunya kapan terjadi, kemaslahatan agama tidak ada, kemaslahatan dunia juga enggak ada, tidak ada maslahatnya. Ya. Jadi dengan dirahasiakan kapan terjadinya hari kiamat, itulah kemaslahatan yang sebenarnya. Bal al maslahatu fi khafaihi alaihim, bahkan kemaslahatan itu ketika fi khafaihi, ketika disembunyikan, alaihim, atas mereka, kapan terjadinya. Jadi kemaslahatan yang sebenarnya itu ketika hari kiamat itu disembunyikan kapan terjadinya. Ya. Malah kalau dikasih tahu, dikasih bocoran kapan terjadi hari kiamat, itu tidak mengandung kemaslahatan sama sekali, baik dunia maupun akhiratnya. Ketika disembunyikan, ya maka teraturlah, ya. Maka ada orang baik, ada orang buruk, ada orang yang rajin beribadah, ada orang yang tidak rajin beribadah. Ya, maka juga bermanfaat adanya setan. Juga bermanfaat malaikat mencatat. Maka bermanfaat juga surga dan neraka. Maka bermanfaat juga adanya ibadah-ibadah. Bermanfaat juga adanya taubat. Bermanfaat juga adanya istighfar. Ya, bermanfaat juga ada dilipat gandakannya, ya, pahala ibadah. Bermanfaat juga dihapusnya dosa-dosa dan lain sebagainya. Ya. Karena syariat ini, syariat yang agung ini, Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran agama Islam ini yang kita amalkan ini, semuanya ini nanti menjadi sia-sia ketika ketika hari kiamat itu dibocorkan. Ya. Maka orang-orang akan tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya. Maka kemaslahatan diniyah itu tidak terrealisasi ketika dibocorkan, dan duniawiyah juga tidak terrealisasi. Maka tidak ada lagi nanti, ya, orang-orang yang menggebu-gebu atau, ya, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, mencelakakan kalian bermegah-megahan. Enggak ada lagi orang bermegah-megahan. Orang besok sudah terjadi hari kiamat, ngapain bermegah-megahan? Enggak ada lagi orang bekerja. Orang sudah tidak mau kerja, besok terjadi kiamat, ya, atau sebulan lagi kiamat. Ngapain, ya, kita sibuk-sibuk bekerja. Akhirnya tidak ada petani, tidak ada nelayan, tidak ada yang kerja, full semuanya ibadah umpamanya. Maka, ya, kemaslahatan yang kompleks ini tidak akan, ya, terjadi ketika terjadinya hari kiamat itu dibocorkan. Nah, tua ilmu dzalika an jami'il khalqi, dirahasiakan ilmu pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat itu an jami'il khalqi, dari semua makhluk. Dari jami'il khalqi, dari semua makhluk. Ini menandakan bahwasannya
yang tahu kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jami'il khalq, seluruh makhluk tidak ada yang tahu. Dirahasiakan, dirahasiakan. Ya, namanya rahasia. Ya, satu yang rahasia itu adalah satu yang tidak boleh diketahui oleh orang-orang. Ya, dirahasiakan dari semua makhluk, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Berarti masuk di dalam makhluk tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, adalah para malaikat. Ya, bahkan malaikat Jibril itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Pernah malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad, ya, menyerupai manusia yang tampan, yang rambutnya hitam, ya, penampilannya rapi, bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, bertanya juga tentang anis-sa'ah, ya, tentang hari kiamat. Ya. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ini, kata Nabi Muhammad, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya itu siapa? Malaikat Jibril. Saya yang ditanya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Siapa? Malaikat Jibril. Sama-sama tidak tahu. Nabi Muhammad yang tidak tahu, malaikat Jibril ya tidak tahu. Lah, kalau Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul, Habibullah, Khalilullah, Nabiullah, Rasulullah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Begitu juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia dari malaikat-malaikat yang ada, yang dekat dengan Allah, yang mulia, tidak tahu. Lalu bagaimana yang di bawahnya? Pasti lebih tidak tahu. Jadi sebenarnya cukup permisalannya itu dengan dua sosok ini, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW dan sosok yang kedua adalah malaikat Jibril, untuk membantah orang-orang yang mengaku tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau dua makhluk yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril saja tidak tahu, lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya? Kita sebagai umatnya, ya, pasti tidak tahu. Wasta'thara bi'ilmi, dan hanya dibatasi Allah saja ya pengetahuannya. Maksudnya hanya Allah saja yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Faqal, Allah berfirman, ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu, muntahaha, dikembalikan kesudahannya, yakni ketentuan waktunya. Ya, kita kembalikan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Ai ilaihi yantahi ilmuha, kepada Allah dikembalikan ilmunya. Ya, ketika kita sudah menyerah, ya, kita sudah berpikir umpamanya, para ilmuwan sudah menghitung umpamanya. Ya, mungkin orang-orang kafir kan juga sudah ada yang meramal kapan terjadinya hari kiamat, menghitung dengan hitungannya, ya, dan itu tidak ada yang benar. Ya, dulu pernah itu kiamat 2012 kalau nggak salah ya, itu zaman saya sih SMP kalau salah, atau SMA ya, SMA. Nah, itu ya tidak terjadi. Ya, nanti tahun berapa lagi, ya. Ya, itu semua hanya praduga atau hitungan-hitungan yang tidak berdasar, karena sudah ya dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ila rabbika muntahaha, dikembalikan kepada Allah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat.
Jadi ketika semua sudah menyerah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pasti menyerah. Kalau sekarang masih banyak ada orang nantang, "Ndak, saya tahu." Nanti ada pada satu titik semuanya menyerah, sehingga benarlah firman Allah, ila rabbika muntahaha, kepada Allah dikembalikan ilmu kapan terjadinya hari kiamat itu. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat yang lain. Di sini dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka orang-orang kafir itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah atau bilakah terjadinya? Kapan terjadinya hari kiamat itu? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Jawablah atau katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha, hanyalah ilmunya itu, inda rabbi, di sisi Tuhanku. Nabi Muhammad saja ketika ditanya oleh orang kafir kapan terjadinya hari kiamat, oleh Allah disuruh jawab, innama ilmuha inda rabbi. Ilmunya itu, ilmu kapan terjadinya hari kiamat itu, atau pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat itu adalah di sisi Tuhanku. Maksudnya hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kita ditanya oleh siapapun itu tentang kapan terjadinya hari kiamat, jawablah innama ilmuha inda rabbi. Innama ilmuha inda rabbi. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya, yakni anis saati ayyana mursaha. Ya, jawablah innama ilmuha inda rabbi. Ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Tuhanku saja. Wala yujalliha liwaqtiha illa huwa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya, liwaktiha, tentang waktunya, illa huwa, kecuali apa? Kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan atau memprediksi atau memperkirakan atau menghitungnya, kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini bersesuaian dengan surah Al-Mulk ayat 26, ya, di situ tidak ditampilkan. Allah berfirman, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ya. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu indallah, di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Saya hanya pemberi peringatan yang jelas. Ya. Jadi jenengan ketika ditanya orang kapan terjadinya hari kiamat, boleh pakai redaksi surah Al-A'raf ayat 187, innama ilmuha inda rabbi, atau boleh dengan redaksi surah Al-Mulk ayat 26, innamal ilmu indallah. Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Ditambahi boleh dengan wa innama ana nadhirum mubin. Saya hanya memberikan peringatan saja. Saya hanya pemberi peringatan yang jelas atau yang nyata. Kamu percaya silakan, tidak percaya silakan. Saya hanya memberikan peringatan yang jelas hari kiamat itu pasti terjadi, tapi saya tidak tahu kapan terjadinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, innama anta munziru may yakhshaha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, munziru may yakhshaha, hanyalah pemberi peringatan terhadap orang yang takut terhadap hari berbangkit tersebut. Maksudnya apa? Kamu memberikan peringatan itu hanya bisa bermanfaat
Kalau orang yang kamu berikan peringatan itu takut terhadap apa? Terhadap hari pembalasan tersebut. Ai innama nadharatuka naf'uha liman yahsha maji as-sa'ah. Maksudnya innama nadharatuka, hanyalah peringatanmu itu, naf'uha, manfaatnya, liman yahsha, bagi orang yang takut, maji as-sa'ah, ya, terhadap datangnya hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi nadhara, peringatan itu hanya bisa bermanfaat bagi orang yang yahsha maji as-sa'ah, yang takut dengan datangnya hari kiamat, ya. Jadi nanti tergantung siapa yang diberikan peringatan, ya. Tapi tugas kita tetap berikan peringatan, karena kita tidak tahu kepada siapa kita, ya. Maksudnya kita tidak tahu kondisi orang, apakah orang tersebut itu takut atau tidak, ya. Namun yang jelas nadharah kita atau pemberian peringatan kita itu hanya bisa bermanfaat ketika orang yang diberi nadharah tadi, diberikan peringatan itu, dia takut terhadap hari pembalasan. Meskipun kita ngomong sampai berbusa, ya, mulut kita sampai berbusa, tapi orang tersebut, ya, tidak yahsha, tidak takut terhadap datangnya hari kiamat, percuma. Ya. Tapi ketika kita memberi peringatan meskipun sebentar, dan orang yang kita berikan peringatan itu takut dengan datangnya hari pembalasan, maka insya Allah nadharah kita, pemberian peringatan kita bermanfaat. Wa yakhafu al-wuqufa baina yadaillah, dan yakni nadharah tadi, peringatan tadi itu bermanfaat bagi apa? Orang yang yakhaful wuquf, orang yang takut dengan al-wuquf baina yadaillah, dengan kondisi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika di padang mahsyar. Fahumul ladzina la yahimuhum siwal isti'dadi laha wal amali li ajliha. Maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki perhatian siwal isti'dad, kecuali hanya isti'dad saja, yakni persiapan laha, untuk menghadapi hari kiamat tersebut, wal amali li ajliha, dan beramal karena persiapan datangnya hari kiamat tersebut. Mereka orang-orang yang takut dengan datangnya hari kiamat itu adalah orang-orang yang mereka itu mempersiapkan untuk bisa selamat ketika hari kiamat, dan mereka persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man la yu'minu biha, dan adapun orang yang tidak mau beriman terhadap hari pembalasan tersebut, tidak yakin, tidak percaya, ya, Anda hari kiamat itu nggak mungkin terjadi, mosok terjadi, kayak apa, tidak percaya. Sebagaimana apa? Orang-orang yang kafir tadi, orang-orang kafir yang, ya, mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bertanya kapan terjadinya hari kiamat, tapi mereka sejatinya tidak percaya, ya. Wa amma man la yu'minu biha, adapun orang yang enggak percaya dengan datangnya hari kiamat, fala yubali bihi wala bita'annutihi, maka tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu dihiraukan dia itu. Tidak perlu yubali bihi, tidak perlu diperhatikan, wala bita'annutihi, tidak perlu dihiraukan, ya. Orang yang yakni ingkar dan takdzib terhadap hari pembalasan tidak perlu, ya, maksudnya tidak perlu direken, tidak usah diambil pusing, ya. Kamu sampaikan, kamu berikan peringatan, percaya alhamdulillah, tidak percaya jangan dihiraukan, jangan, ya, diambil pusing. Li'annahu ta'annat
li'annahu ta'annutun mabniyun 'alal inadi wat takdzib, karena pengingkaran mereka itu dibangun di atas inad dan takdzib. Ya, inad itu adalah pembangkangan, at-takdzib pendustaan. Ya, karena mereka itu sudah mengingkari, ya juga membangkang, ya juga mendustakan. Gimana kita mau ngasih tahu sama orang yang sudah tidak percaya itu? Ya, umpamanya kita punya ya teman atau punya ya saudara, kita ngomong sudah nggak dipercaya, kita ngomong manfaat enggak? Tidak manfaat. Kita ngomong itu sudah tidak percaya, sudah membangkang, sudah tidak senang sama kita, sudah benci sama kita, sudah membangkang, sudah mendustakan. Ya. Apa yang kita sampaikan, sehalus apapun kita sampaikan, maka itu tidak ada faidahnya. Sama seperti orang kafir itu, orang kafir yang dibangun ya di atas al-inad dan takdzib, pembangkangan dan pendustaan, maka percuma nazarah tadi. Ya. Wa idza wasala ila hadhil hal, dan ketika sudah sampai pada keadaan yang seperti ini, kanal ijabatu anhu abatha, maka al-ijabah yaitu menerima dakwah atau mendengar dakwah itu adalah abatha, sia-sia, tak mungkin, percuma. Yunazzihu ahkamul hakimina anhu, Allah yang maha bijaksana berlepas diri dari sifat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ahkamul hakimin, zat yang maha bijaksana, paling bijaksana, berlepas diri dari sikap atau sifat dari orang-orang kafir tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, selesai sudah pembahasan tafsir dari surah An-Nazi'at, dan tadi kita telah membahas ayat 42 sampai dengan ayat 46. Barakallahu fikum. Kurang berapa menit? 10 menit. Mau tanya jawab atau lanjut ke An-Naba? Tanya jawab ya. Atau An-Naba baca ayatnya dulu. Terserah, monggo. Tanya jawab atau lanjut An-Naba? Monggo tanya jawab aja ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan, monggo. Mau nanya yang lain ya. Waalaikumsalam. Jadi saya baca Al-Quran, membaca terjemahan. Jadi di surah Hud ayat 148 itu saya melakukan baca. Coba dibaca, yang jenengan baca. Katanya jenengan baca. Apa yang dibingungkan? Silakan dibaca. Pak, jangan beliau yang baca karena matanya ini tidak terlalu jelas melihat. Tolong dibantu dibaca. Wa amal ladzina syaraku
ففي النار له فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Ya. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan berhenti. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Baik. Di situ ada selama ada langit dan bumi itu. Taib barakallahu fiik. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan selama langit dan bumi itu tidak hancur, tidak binasa, itu adalah langit dan bumi yang baru. Jadi bukan langit dan bumi yang sekarang ini. Jadi nanti langit itu ada lagi, bumi itu ada lagi. Dan makna yang kedua adalah apa saja yang di bawah itu adalah disebut dengan al-ard, dan yang di atas itu disebut dengan as-sama. Yang jelas madamatis samawati wal ard di situ bukan langit dan bumi yang sekarang kita tempati itu. Sehingga ya dari yakni memahami ayat tersebut dengan modal terjemahan, orang di luar sana, siapa namanya ya, yang bikin buku, nulis buku, ternyata akhirat tidak kekal, kalau nggak salah ya, ada judul buku seperti itu. Ya, itu telah dibantah oleh para ulama. Dalilnya cuma itu saja. Selama langit dan bumi apa? Selama langit dan bumi masih ada. Nah, padahal langit dan bumi itu di ayat tersebut adalah maksudnya langit dan bumi yang baru. Karena apa? Karena nanti pada hari kiamat itu, ya kemarin telah dijelaskan bahwasannya nanti akan diratakan semua alam semesta ini dan menjadi bumi yang baru. Dan bumi yang baru itu yang dimaksud adalah padang mahsyar, ya, padang mahsyar. Ya, bukan apa-apa, bukan bumi yang seperti kita tempati ini, ya. Dan as-sama, ya, langit itu maksudnya adalah sesuatu yang di atas. Dan di akhirat itu tetap ada sesuatu yang di atas itu. Ya, bukan langit yang kita lihat sekarang ini. Tentu ya, bumi atau al-ard di situ dan as-samawat di situ bukan al-ard dan as-samawat yang kita tempati sekarang, yang kita lihat sekarang, bukan. Tapi al-ard yang baru, yakni maksudnya padang mahsyar kata para ulama, ya, berdasarkan juga athar-athar kemarin telah saya bacakan athar-atharnya. Juga as-samawat itu adalah sesuatu yang di atas. Sama itu secara bahasa artinya di atas. Ya, tetap ada sesuatu yang di atas itu. Dan yang paling atas itu adalah arsy, kemudian di atas arsy itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu senantiasa ada. Ya. Senantiasa ada. Jadi enggak kalau Allah berkehendak masih ada, ya ada. Dan yakni akhirat, yakni surga dan neraka, yaumul akhir itu dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun nanti ya bagaimana kekekalannya itu seperti apa? Ya, jangan coba-coba. Ya, maksudnya jangan coba-coba.
ya nanti nyesel. Sekarang nggak percaya bahwasanya akhirat itu kekal, setelah apa? Setelah kita berada di yaumul akhir, maka kita baru menyesal, ya. Jadi ketika ada orang-orang yang berkata akhirat itu tidak kekal berdasarkan ayat tersebut, itu tidak benar karena dia telah menafsir ayat tersebut berdasarkan ya terjemahannya saja. Tidak bagaimana ulama menafsirkan ayat tersebut. Silakan dibuka tafsir dari ya surah tadi, itu semuanya mengatakan as-samawat dan al-ard itu madamatis samawat wal ard itu adalah langit yang baru dan bumi yang baru, dan bukan langit dan bumi yang kita tempati ini, ya. Sekali lagi, bukan langit dan bumi yang kita tempati ini, ya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Bapak, nanti seluruh manusia yang merasakan hari kiamat, sedangkan orang-orang mukmin telah dibukakan sebelumnya. Yang katakan Coba diulangi lagi. Seluruh manusia yang menjumpai hari kiamat. Oh ya. 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 Ya, saya tanyakan Syirorun nas, ya. definisi seburuk-buruk manusia itu yang bagaimana Bapak? Dan apakah sebelum hari kiamat itu akhirnya terisi orang-orang yang buruk-buruk itu Bapak sebelum hari kiamat? Jazakumullah. Barakallahu fikum. Ini dijawab apa enggak ini? Nasinya sudah siap. 1 menit ya. Jadi memang syirorun nas, seburuk-buruknya manusia itu ketika menjumpai terjadinya kiamat, ya. Maksudnya apa? Ketika terjadi hari kiamat itu adalah orang yang hidup saat itu adalah orang-orang yang apa? Yang buruk-buruk, ya. Orang yang generasi terburuk. Nah, di orang yang tidak mengenal, ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak melakukan kesyirikan, kekufuran, banyak melakukan dosa-dosa besar dan lain sebagainya, ya syiror, yang paling buruk. Ya betul, ya bahkan melakukan perzinahan di jalan-jalan terang-terangan, ya mabuk-mabukan terang-terangan, ya syiror yang terburuk dari semua generasi yang ada. Jadi dari zamannya Nabi Adam dulu sampai zaman akhir itu, yang akhir itu yang paling buruk, ya. Dan itu melalui proses, tidak ujuk-ujuk mereka lahir langsung buruk. Proses sebelumnya, ya, proses sebelumnya. Sebagaimana kita sekarang ini, kenapa kita jadi generasi yang seperti ini? Ya karena orang tua kita sebelumnya telah mendidik kita seperti ini, gitu kan? Jadi tidak ujuk-ujuk yang syirorun nas tadi itu lahir langsung jadi orang buruk, enggak, ya, karena ya fase-fase atau tanda-tanda hari kiamat akhir itu datang, dan memang ya semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah itu berjalan di atas sebab akibat, ya, berjalan di atas sebab akibat, ya, ya karena ulah manusianya juga, ya, dan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Ini alhamdulillah 3 kali pertemuan berturut-turut, ini ada rezeki lagi ini. Mungkin saya cukupkan sekian, diadani, dan mungkin nanti makan-makan dulu baru sholat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.